Komm her! Ernst! Was machst du? Ernst, komm bitte! Halo, apa kapsnya? Semoga baik-baik saja. Land of Mine, sebuah film yang diambil dari kisah nyata, bercerita selama Perang Dunia II. Saat Jerman berkuasa, mereka menanamkan 2 juta ranjau di sepanjang pantai Denmark sebagai pertahanan. Saat sekutu berhasil mengalahkannya, belasan tentara Jerman yang terdiri dari anak-anak menjadi tawanan perang dan disuruh untuk membersihkan semua ranjau yang ada di pesisir pantai Denmark. Mereka berada di bawah pimpinan sersan yang kejam, yang kebenciannya sudah mendarah daging terhadap para tentara Nazi. Antwortet mich, ihr dreckige Schweine, seid ihr Soldaten? Ja, sicher! Absolut sicher, Herr Feldwebel! Das ist immer noch das Beste. Di awal film, terlihat seorang sersan kita yang bernama Karl mengendarai sebuah jeep dan mengawasi para tentara Nazi yang digiring pulang ke negaranya setelah berhasil dikalahkan sekutu. Du da! Still bleiben! Du da! Dia berhenti dan menghajar salah satu prajurit yang membawa sebuah bendera. Das ist nicht kleine Fähnchen! Ha? Machst du? Geh nach Hause! Hau ab! Lalu scene pindah pada barisan tentara Nazi yang terdiri dari 14 remaja belasan tahun. Sebagai tawanan perang, mereka akan ditugaskan oleh tentara Denmark untuk membersihkan ranjau yang berada di sepanjang pantai Denmark. Di sini mereka dilatih oleh seorang kapten angkatan darat Denmark, EB namanya. Setelah itu, mereka disuruh masuk ke dalam ruangan satu persatu untuk menjinakkan ranjau. Dan nasib sial bagi salah satu dari mereka yang di barisan terakhir. Dari 14 orang, 11 yang lolos, 2 harus mengulang lagi, dan yang 1 mati. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju pantai, di mana mereka akan menjinakkan ranjau dengan berjalan kaki. Setelah di sana, sekarang pimpinan diambil alih oleh Sersan Karl. Seid ihr Soldaten? Antwortet mich, ihr dreckige Schweine, seid ihr Soldaten? An eine Linie, schnell! Karl menyuruh mereka berbaris sesuai pangkat, dan menyuruh memperkenalkan nama mereka masing-masing. Nicht Achtung? Doch, Herr Feldwebel. Marklin, Rodolf, Frederick, Wolf, Kluger, si kembar Ernest dan Werner, Wilhelm, Ludwig, Sebastian, dan Helmut. Setelah itu, Karl menunjukkan di mana sebanyak 45.000 ranjau yang harus mereka jinakkan dalam waktu 3 bulan. Jika mereka berhasil menjalankan tugas ini, mereka akan dipulangkan kembali ke Jerman. Machen wir uns an Sicherheit. Die Luft kann hier in 3 Monaten wieder zu Hause sein. Mereka mulai merayap, menusukkan sebuah besi ke dalam pasir untuk mencari ranjau-ranjau itu. Ich hab eine! Sorenya, mereka mengambil rumput yang nantinya sebagai alas tempat tidur mereka. Si kembar yang merasa lapar mencoba mendekati anak kecil yang bermain. Dia bernama Elisabeth. Ibu Elisabeth yang melihatnya bermain dengan kembar langsung memanggilnya dan menyuruhnya pulang. Elisabeth! Di kesempatan itu, kembar langsung mengambil rotinya. Elisabeth! Saat menjelang malam, Karl menyuruh mereka tidur dan mengunci mereka dari luar agar mereka tidak kabur melarikan diri. Panas hujan, mereka merangkak menyusuri pantai untuk menjinakkan ranjau. 2 hari mereka tidak makan. Ich hab Hunger. Ich hab seit 2 Tagen nichts gegessen. Das bringt doch jetzt auch nicht. Sebastian sebagai kapten mereka menemui Karl untuk meminta pasokan makanan. Was davon gehört haben, wann wir das nächste Mal etwas zu essen bekommen, Herr Feldwebel. Tentunya Karl tidak peduli sekalipun mereka mati. Dia masih benci dengan Nazi karena kekejamannya saat menjajah negaranya. Herr Feldwebel. Und die Deutschen ziehen hier nicht vorne in die Reihe. Guten Tag, Sebastian. Tanpa belas kasih, Karl menyuruh mereka masuk ke dalam camp dan mengurungnya. Malamnya, Helmut mencoba untuk keluar dari camp untuk mencari makanan. Willst du abhauen? Ich will was zu essen. Esoknya, si kembar Werner meminta izin kepada Karl untuk memberikan saudaranya istirahat karena sakit. Das stimmt, Herr Feldwebel, mir geht es wirklich sehr schlecht.
Ya, tentu saja Karl tidak peduli dengan keadaan mereka dan menyuruh mereka bekerja lagi. Nicht gehört! Zurück zum Arbeit, habe ich gesagt! Jetzt! Ernest yang sakit terpaksa tidur saat bekerja. Wilhelm yang tubuhnya mulai bergetar karena tidak makan selama 3 hari. Lalu, dia muntah. Sebastian yang melihat mencoba menghampirinya. Wilhelm! Ranjau itu meledak karena terpicu oleh muntahannya. Ledakan itu membuat kedua tangan Wilhelm hancur. Jetzt helft mir doch! Mereka meminta tolong pada Ibu Elizabeth, tapi dia tidak peduli. Lalu, Karl datang dan menyuntikkan morfin pada Wilhelm agar mengurangi rasa sakitnya. Lalu, Wilhelm dikirim ke markas besar untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Mereka mulai terserang demam dan muntah-muntah karena memakan makanan ternak yang dicuri Helmut tadi malam di gudang. Was ist hier passiert? Das ist mein Fehler. Dann bin ich rüber zum Bauernhaus und habe ein bisschen Tierfutter geklaut. Makanan itu tercampur dengan kotoran tikus yang membuat mereka keracunan. Sebastian tidak keracunan karena tidak ikut memakannya. Lalu Karl menyuruh Sebastian mengambil air laut, menyuruh mereka minum dan memuntahkannya. Lalu Karl membariskan mereka dan memandikan mereka. Sebastian menunjukkan alat buatannya pada Karl agar mereka lebih mudah dan cepat untuk menjinakkan ranjau. Esoknya, Karl datang ke markas untuk mengunjungi Wilhelm. Tapi, suster berkata, Wilhelm meninggal kemarin. Wilhelm døde i går. Saat kembali, Karl membawa sekotak makanan untuk mereka. Tapi, Ebe melihatnya. Karl memberitahu pada mereka jika Wilhelm dipulangkan ke kampung halamannya lebih dulu. Karl berbohong agar mereka tetap bersemangat. Ich hören, habe ich das verstanden? Jawohl, Herr Feldwebel! Berkat ide Sebastian, mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan cepat. Setiap ranjau yang berhasil dijinakan harus dihitung jumlahnya. 44, Herr Feldwebel. Zähl es nochmal. 14, 16, 18. Saat malam, Ebe dan beberapa temannya datang ke camp untuk membuli mereka. Karena Ebe tahu jika Karl memberikan makanan pada mereka. Saat bekerja, Sebastian menemukan ranjau yang pemicunya saling terikat dengan ranjau lainnya. Dia langsung memberitahu Ludwig dan menyuruh untuk mengingatkan yang lainnya. Ludwig! Hier liegen 2 Minen übereinander! Ernest mencoba mengingatkan Werner, tapi Werner tidak mendengar. Werner! Hör auf zu arbeiten! Werner hancur meledak bersama ranjau itu. Ernest yang ditinggal mati saudaranya masih syok dan stres. Akhirnya, Karl menyuntikkan morfin padanya. Karl pun mulai kasihan pada anak-anak itu. Mulai bergaul dekat dengan mereka. Boom! Ja, gut, Helmut. Ja, so mag man. Lalu, dua teman mereka yang gagal di seleksi awal datang untuk bergabung. Joseph dan Albert. Ernest yang stres karena kematian saudaranya sekarang suka menyendiri dan berteman dengan tikus. Setelah selesai bermain, mereka kembali ke camp. Karl bermain dengan anjingnya, melemparkan sebuah bola. Di camp, Karl memarahi Ludwig karena dia yang bertanggung jawab untuk menghitung jumlah ranjau. Karl menghukum Ludwig, menyuruhnya mengambil bola seperti anjingnya. Hol den Ball. Schnell! Lalu, Karl menyuruh mereka berbaris saling bergandengan untuk menyusuri seluruh pesisir pantai, memastikan bahwa pantai sudah benar-benar aman dari ranjau. Helmut menyelah perkataan Karl. Dia menyuruh Karl menembaknya mati daripada melakukan hal seperti ini. Willst du was sagen, Soldat? Findest du, dass ich komisch bin? Vorwärts! Marsch! Den ganzen geräumten Teil! Di balik semua itu, sebenarnya Karl memiliki belas kasih pada mereka.
Tapi ini adalah tugasnya sebagai sersan sekaligus penanggung jawab misi ini. Jika tidak, dia sendiri yang mendapat hukuman dari markas besar. Saat di camp, Helmut mulai memberontak untuk melarikan diri. Karena Sebastian adalah pimpinan di kelompoknya, dan dia yang harus bertanggung jawab jika terjadi masalah. Akhirnya dia menyuruh yang lain menangkap dan mengikat Helmut. Packt ihn! Bindet ihn fest! Ihn fest! Lass mich! Lass! Saat mereka tidur, mereka dikagetkan oleh Ibu Elizabeth yang meminta tolong. Karena Elizabeth bermain di tengah-tengah ladang ranjau. Mereka segera pergi ke pantai. Elizabeth! Carl yang melihat camp pintunya terbuka mengira mereka semua kabur melarikan diri. Lalu dia bertanya pada Ernest. Bliv siddende, ikke? Bliv siddende. Saat mereka sedang panik dan Sebastian berusaha untuk membuat jalan menuju Elizabeth, dengan santai Ernest berjalan menghampiri Elizabeth, lalu memberikan Elizabeth pada Sebastian. Karena rasa kehilangan yang sangat dalam ditinggal oleh saudaranya, Ernest memilih jalannya sendiri dan menyusul saudaranya. Ernst, komm bitte. Ernst! Was machst du? Dari 14, sekarang hanya tersisa 11 anak. Nimm die Tränen weg. Esoknya, Sebastian, Helmut, Ludwig, dan Rodolf menjinakkan ranjau-ranjau yang tersisa. Dan yang lainnya mengangkat ranjau ke atas truk. Karena terlalu bercanda, Albert meletakkan ranjau terlalu keras. Immer noch das Beste. Dan kini dari 14 hanya tersisa mereka berempat. Setelah ledakan itu, Carl membawa mereka berempat kembali ke markas. Carl meminta EB untuk memulangkan mereka. Tapi, EB memberikan tugas tambahan pada anak-anak asuhnya. Mereka akan digabungkan dengan tawanan Nazi yang lain untuk membersihkan 72.000 ranjau di sisi pantai Denmark yang lain. Carl merasa bersalah karena sudah berjanji untuk membebaskan mereka jika misinya sudah selesai. Sekali lagi, dia meminta EB untuk membebaskan mereka. EB tidak memberikannya izin karena ini adalah surat perintah dari markas besar. Ebbe. Det var alt, Karl. Saat sudah bergabung di barisan, mereka berempat dipanggil. Helmut Murbach, Rudolf Selke, Ludwig Hafke, Bastian Schumann. Mereka disuruh masuk ke dalam truk. Tiba-tiba, Karl membuka pintu belakang truk dan menyuruh mereka turun. Menyuruh mereka berlari ke hutan menuju perbatasan Jerman. Lauf. Dan film berakhir. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Like, subscribe jika kalian suka. Nyalakan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. And see you again.